Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Bila Rustalia. Nah, di video kali ini, Bila akan menceritakan profil dan juga proses perjalanan pendidikan Bila mulai dari TK hingga saat ini, Bila bisa menjadi mahasiswa di Universitas Siliwangi. Dan Bila juga akan menyampaikan testimoni mengenai pembelajaran teori bilangan dan filsafat matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil. Dan video kali ini juga dibuat untuk memenuhi tugas salah satu dari kedua mata kuliah tersebut. Jangan lupa ditonton ya teman-teman. Halo, nama saya Bila Rustalia. Mungkin teman-teman sudah pada tahu karena di video-video sebelumnya saya sering memperkenalkan diri saya dengan nama Bila Rustalia. Orang-orang biasa memanggil dengan nama panggilan yang beraneka ragam. Tetapi teman-teman semua bisa panggil saya dengan nama yang paling standar, yaitu Bila. Saya lahir di kota Tasikmalaya dan sekarang saya berumur 19 tahun. Tepatnya saya lahir pada tahun 2002. Nah, ini adalah foto saya saat TK. Mengemaskan sekali bukan? Ini adalah sekolah TK ku, namanya TK Tunas Sukamaju. Di sana aku mulai belajar banyak hal. Hal-hal dasar seperti membaca, menulis, berhitung, dan lain-lain. Nah, di TK adalah momen yang paling ceria dan sangat menyenangkan karena di sana aku bisa belajar sambil bermain. Ini adalah fotoku saat aku SD dan karena setelah lulus TK, orang tuaku menyekolahkanku ke SD Negeri Lokasari yang tepatnya berada di Kabupaten Cianjur. Mungkin teman-teman bertanya-tanya mengapa daerahnya itu tidak di Tasik sih SD-nya? Karena saya dibesarkan oleh orang tua saya itu di Kabupaten Cianjur. Pada saat SD ini saya bersyukur karena saya bisa berproses dan mengukir prestasi di kelas. Tak hanya itu, saya juga pernah mengikuti lomba di luar kelas, yaitu lomba praktek sholat. Selanjutnya saya melanjutkan pendidikan saya ke SMP Negeri 1 Cipanas selama kurang lebih 3 tahun. Di sana saya mengikuti kegiatan-kegiatan wajibnya yaitu pramuka, BTHQ, dan juga keputrian. Di sekolah ini pun tidak hanya dibimbing dalam kegiatan akademik, akan tetapi dibimbing dalam kegiatan keagamaan. Dan saya merasakan kenyamanan karena saya mempunyai banyak sekali teman. Tahun pertama saya di SMP, tepatnya di semester 1, kelas 7, saya mendapatkan peringkat ke-18. Wah, itu adalah hal yang membuat saya merasa sedih dan sangat terpukul. Karena apa yang saya harapkan itu tidak sesuai dengan apa yang telah terjadi. Akan tetapi, hal ini membuat saya termotivasi untuk mencoba lebih baik lagi dan saya sadar untuk mendapatkan sesuatu hal itu butuh perjuangan yang lebih keras lagi. Maka dari itu, saya mencoba untuk lebih giat belajar, bertanya jika tidak mengerti, dan saya mencari teman atau kelompok sebaya yang dapat berbagi ilmu dan saling membimbing satu sama lain jika ada teman yang kurang mengerti akan mata pelajaran tertentu. Dan alhamdulillah dengan berbagai cara-cara saya belajar untuk lebih baik lagi, saya mendapatkan peringkat ke-10 besar. Hingga lambat laun saya dapat mengukir prestasi menjadi peringkat ke-3 besar. Pada saat SMP ini, saya mendapat banyak sekali pengalaman dan juga pelajaran yang sebelumnya belum saya ketahui dan belum saya alami, yang tentunya hal-hal ini menjadi motivasi saya untuk lebih baik lagi dari sebelumnya. Tak hanya itu, di SMA pun bahkan lebih banyak lagi pengalaman baru. Tepatnya pada saat saya menjadi salah satu keluarga besar SMA Negeri 1 Sukaresmi yang kurang lebih 3 tahun saya menjalankan pendidikan di SMA.
Di SMA inilah saya mendapatkan banyak sekali teman dan bahkan saya mendapatkan sahabat yang begitu baik sekali yang selalu support saya dalam hal-hal positif. Pada saat SMA, prestasi kelas yang pertama kali saya dapatkan adalah peringkat ke-8. Tetapi hal ini bukanlah hal yang membuat saya terkejut, karena sebelumnya saya di SMP pernah mendapatkan hal-hal biasa seperti ini. Jadi saya tahu bahwa saya perlu mengkoreksi diri saya agar menjadi lebih baik lagi. Dan pada awal masuk SMA, saya melihat banner yang berisikan foto-foto kakak kelas yang masuk perguruan tinggi lewat jalur SNM, SBM, Mandiri, dan jalur-jalur yang lainnya. Pada saat itulah saya mempunyai keinginan untuk mencapai hal tersebut yang seperti kakak-kakak kelas. Dan berkat dukungan teman-teman, sahabat, dan yang paling utama adalah dukungan dari keluarga, karena merekalah saya yakin bahwa saya bisa mencapai hal itu. Tapi meskipun pada awalnya hal tersebut adalah sesuatu hal yang paling mustahil bagi saya. Karena dukungan itulah saya bisa bangkit dan bisa meningkatkan nilai-nilai saya di setiap semesternya. Dan pada saat semester 5 saya dinyatakan masuk ke dalam siswa eligible, yang dimana siswa-siswa inilah yang terpilih untuk mengikuti SNMPTN. Dan tibalah pengumuman SNMPTN, akhirnya saya dinyatakan lulus seleksi SNMPTN tahun 2021 di Universitas Siliwangi dan Prodi Pendidikan Matematika. Dan bertemulah saya dengan mata kuliah teori bilangan dan juga filsafat dan sejarah matematika yang diampu oleh Bapak Dede Nurjamil, Dr. Andes, Magister Pendidikan. Pada saat saya mendapatkan mata kuliah filsafat dan sejarah matematika, awalnya saya merasa terkejut karena sebelumnya saya belum pernah mempelajari filsafat. Tetapi mungkin ini adalah hal baru bagi saya dan pengetahuan baru tentunya. Dan lambat laun ketika pembelajaran ini dimulai melalui Google Classroom, saya dapat memahami sedikit demi sedikit karena di dalam Google Classroom itu baik dosen ataupun mahasiswa dan mahasiswinya saling berbagi ilmu dan informasi, dan di sana pun dibagikan link-link video ataupun artikel mengenai pembelajaran yang akan dibahas. Begitu pula dengan pembelajaran teori bilangan. Di sini sangat senang sekali karena di teori bilangan ini meskipun pada awalnya saya susah mengerti, tetapi lambat laun karena banyak teman sebaya yang saling membantu Bapak dosen dalam menerangkan, jadi saya bisa mengerti. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga ini dapat memotivasi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.